Sakit pun hidupnya jadi berkat bagi saya, bagi kami anak-anak cucu-cucu. Dalam kelemahan tubuhnya pun Papa menjadi panutan kami yang luar biasa. Rasa-rasanya Papa sudah tahu, sebentar lagi waktunya sudah selesai. Karena di akhir-akhir beliau sering bilang, Papa pingin pulang betul. Papa so pingin pulang kok.
Pernah ku merasa mengingini hingga satu masa kasihmu menyapa ku sadar bagian yang saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 menjadi nats pembimbing kita saat ini. Mari kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari berdoa. Jika kami duduk atau berdiri, Engkau ada di depan dan di belakang kami. Segala jalan hidup kami ada dalam pantauan-Mu Tuhan. Jika Engkau mendapati kami melakukan kesalahan, kami jatuh dalam dosa. Saat ini kami mohon ampuni dan kasihanilah kami, dan biarlah kami beroleh keselamatan yang sudah Engkau berikan sekali untuk selamanya, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa
yang seharusnya kami tanggung. Dan biarlah hari ini Tuhan, ketika kami beroleh pengampunan, firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menghibur keluarga yang berduka cita, karena kami percaya Engkaulah penghiburan yang utama yang mereka miliki di saat ini, di saat hati begitu pedih, perih, sedih, kehilangan suami, ayah, opa, saudara kami yang begitu kami kasihi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa bagi kami di tempat ini, di hati kami. Amin. Mari kita membuka kitab suci Alkitab yang saat ini saya ambil khusus dalam Perjanjian Lama, Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada dua jenis kematian di dunia ini. Pertama, kematian yang berharga, yaitu kematian dari mereka yang menghargai dan memaknai hidup yang singkat dalam dunia ini. Mereka yang telah meninggalkan legasi, warisan yang baik bagi dunia ini. Yang kedua, kematian yang tidak berharga. Mereka yang hidupnya sia-sia. Dan ketika mereka mati, orang katakan, cepat kubur jopa dia, jangan tahan lama-lama, ya. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana kematian yang berharga. Saya sangat beruntung boleh mengenal, bahkan bertatap muka secara langsung dengan sosok Bapak Dr. Sinyo Hari Sarundayang yang bagi saya bersahaja, teduh dan berwibawa. Apalagi bisa berbincang berjam-jam dengan beliau. Saya pertama kali datang di rumah ini hari Senin 18 Juni 2018 pukul 13.00. Tidak akan pernah dilupakan seorang duta besar menyambut saya begitu hangatnya. Bahkan percakapan itu harus dilanjutkan malam hari setelah saya selesai pimpin ibadah. Bahkan harus makan bersama. Saya ingat ya, pulangnya jam 2 hampir siang. Padahal baru pertama kali ketemu. Dan saya begitu beruntung ya, boleh mengenal beliau dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan bagaimana beliau mengundang saya dalam hari ulang tahun pernikahan, bahkan juga hari ulang tahun pribadi, yang bagi saya ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi itulah awal yang boleh membuat saya mengenal sosok seorang yang begitu berarti, bukan hanya bagi keluarga besar Sarundayang Lau Tambuwun, tapi juga bagi masyarakat di kota Manado, di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia tercinta ini.
Ibu bapak, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Dr. Sinyo Hari Sarundayang telah memadatkan usianya dengan beragam karya yang mengisi hari dengan beragam kontribusi, yang memilih mengabdikan hidup bagi masyarakat dunia dengan berbagai aktivitas produktif yang kematiannya bukan hanya ditangisi kita di sini, tapi ditangisi oleh dunia ini. Hidupnya hanya sekali, namun dia telah memilih untuk memberi arti yang penuh prestasi dan kontribusi, yang jasadnya mati tapi namanya tetap abadi, yang hidupnya mulia, matinya dikenang sejarah, yang di dunia ini dicintai manusia dan dikasihi Tuhan. Saudara, orang dikasihi saja begitu senang, apalagi kalau ada seorang pejabat pemimpin yang mengasihi anak buahnya begitu senang, apalagi dikasihi Tuhan. Banyak orang kenal Tuhan, tapi menjadi pertanyaan, apakah mereka
mewakili pemerintah Kota Manado, tapi juga mewakili keluarga saya, keluarga Lumentut Runtuwene. Tapi juga atas nama Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Manado, atas nama FKUB Kota Manado, FKDM dan FPK Kota Manado, saya mau mengajak pertama, marilah izin saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah duka ini kita yakin bahwa bagian dari rancangan Tuhan bagi keluarga besar Sarundayang Lao Tambuwon dan bagi kita semua yang ada saat ini. Kemudian izinkan saya ingin menyampaikan simpati dan turut berduka cita yang sangat dalam atas nama pemerintah kota dan atas nama masyarakat Kota Manado kepada keluarga besar Sarundayang Lao Tambuwon, kepada istri, kepada anak-anak, cucu-cucu dan saudara bersaudara dari almarhum Bapak Dr. Andes Sinyo Hari Sarundayang, atas berpulangnya suami, ayah, opa, saudara terkasih kembali ke hariban Tuhan, kembali kepada Tuhan pemiliknya, yang tadi Pak Pendeta Melki mengatakan kembali ke rumah Tuhan. Kami merasakan beban duka cita yang dialami oleh keluarga yang dirasakan sampai hari ini sejak tanggal 13 Februari yang lalu. Karena itu kami ikut mendoakan kekuatan, ketabahan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus selalu kiranya diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan dalam menapaki perjalanan hidup ke depan tanpa lagi ada orang yang sangat dikasihi, dicintai oleh keluarga besar Sarundayang Lao Tambuwon. Kesempatan ini izinkan saya mengungkapkan isi hati kami dan mohon maaf kalau ada yang melihat atau mendengar dan beranggapan terlalu subjektif, tetapi itulah yang ada dalam pikiran kami, dalam pengalaman yang kami boleh jalani, nikmati bersama dengan Dr. Sinyo Hari Sarundayang semasa hidupnya. Izin kalau saya mengatakan di mata saya, Pak Dr. Andes Sinyo Hari Sarundayang, saya berlatar belakang sebagai birokrat. 17 tahun saya berada di Provinsi Sulawesi Utara. 2 tahun saya mendapat kesempatan mendampingi kerja dari Pak Dr. Sinyo Hari Sarundayang sebagai wali kota di Kota Madia Bitung. Dan kemudian saya mendapat kesempatan 2 tahun lebih bersama di jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ketika sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air di Provinsi, di Bitung sebagai Kepala Dinas PU, dan kemudian mendapatkan kesempatan mendampingi beliau sebagai pejabat wali kota di Manado dalam posisi sebagai sekda beberapa bulan, sehingga izin saya mengatakan di mata saya beliau adalah seorang birokrat yang luar biasa. Saya izin mengatakan subjektif, sampai saya pensiun sampai hari ini di mata saya belum ada seorang birokrat seperti Dr. Andes Sinyo Hari Sarundayang yang mempunyai atau mendapatkan talenta dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya ulangi, saya seorang birokrat, saya mengalami, melihat dari mata kepala sendiri perjalanan 17 tahun di provinsi, 2 tahun di Kota Bitung, dan ada di Kota Manado. Sekali lagi, saya belum menemukan birokrat yang luar biasa. Tidak hanya sebagai seorang birokrat, tetapi di mata saya
beliau adalah seorang politisi yang luar biasa. Ini adalah masternya di politik. Dan beliau adalah seorang akademisi. Beliau adalah seorang pemikir dan juga beliau memberi diri, memberi perhatian terhadap perkembangan tidak hanya dunia pemerintahan, politik, sosial kemasyarakatan, tapi di bidang keagamaan. Benarlah apa yang dikatakan Ketua Pucuk Pimpinan KGPM kemarin di bandara. Beliau memberi diri bagi pemikiran-pemikiran untuk kemajuan dari gereja secara khusus KGPM kemarin. Tapi saya hendak mengatakan beliau tidak hanya milik KGPM, tetapi milik dari semua golongan agama yang ada di Sulawesi Utara. Bagaimana beliau menjaga kerukunan umat beragama di masa-masa sulit sejak dari Maluku dan sampai di kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Dan apa yang telah dia karyakan, dia kerjakan, tidak hanya menjadi milik dari keluarga Sarundayang Laut Tambuwun. Saya coba mengingat bahwa semasa hidupnya semua diabdikan lebih banyak pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Sampai mengakhiri masa hidupnya, beliau belum pensiun, beliau masih sebagai duta besar, saya izin mengatakan duta besar berkuasa penuh Filipina, Kepulauan Marshall dan Palau sampai akhir hidupnya, dan tidak berhenti dalam melayani. Saya juga ingin mengatakan di mata saya dan ingatan saya, mulai beliau jadi pejabat di pemerintahan, tidak pernah ada namanya jeda, tidak pernah ada hilang jabatan sampai selesai masa hidupnya. Kalau orang tempat lain ada dapat jabatan, ada kadang-kadang diberhentikan, up and down. Tapi beliau dari mulai menjabat sampai masa akhir hidupnya tetap ada dalam posisi jabatan. Nah, ini adalah sebuah berkat yang saya ulangi tidak dimiliki oleh banyak orang. Pak Pendeta Melki tadi mengatakan sempat dapat keberuntungan boleh bercerita dengan beliau. Saya mengingat terlalu banyak kalau mau cerita, jadi izin kepada keluarga saya tidak akan cerita terlalu panjang, bisa 2 jam saya cerita karena saya termasuk yang dekat dengan beliau. 2018 lebih dari 3 jam kita bercerita sebelum Pak Dr. Andesinyo Hari Sarundayan dilantik menjadi duta besar berkuasa penuh. Jadi sebelum dilantik, tapi sudah pasti akan dilantik, kita mendapatkan kesempatan lebih dari 3 jam kita bercerita. 2018. Tapi kemudian saya mendapat kehormatan untuk boleh bersama dalam pernikahan emas di Manila, dan saya bersama Wali Kota Bitung juga mendapat kesempatan bercerita dari hotel ke Wisma Negara, kita bercerita. Dan kemudian 2020 saya mendapat kesempatan tanggal 2 Januari boleh bercerita di Kawangkoan. Kita bercerita karena saya hadir sudah agak malam sehingga kurang orang dan banyak waktu kita bercerita. Dan terakhir 7 Januari di tempat ini, 7 Januari 2021 di tempat di dalam ini, mendapatkan kesempatan sudah pada saat-saat beliau berjuang untuk kondisi tubuhnya yang sakit, tetapi masih mengingatkan saya tentang tugas melayani masyarakat. Jadi duduk bercerita, saya pikir mau bercerita tentang sakit, bercerita tentang apa yang dilakukan, apa yang pernah orang buat. Beliau masih ingat bagaimana di Solo dulu
kita sendiri so lupa, beliau ingatkan. Dan kemudian bagaimana saya sambung, kita main tenis dan seterusnya sampai melepas beliau di sini dan berangkat. Dan saya merasa sangat terpukul ketika hadir di tempat ini, tinggal menatap jasad yang terbujur kaku. Tidak hanya keluarga Serunda yang Laut Tambuun yang kehilangan. Saya hendak mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Manado, dan saya secara pribadi dan keluarga, kami kehilangan seorang putra terbaik yang pernah dihadirkan Tuhan, juga menjadi bagian dari pemerintah Kota Manado. Sebagai pejabat wali kota Manado, beliau adalah wali kota yang ke-21 di Kota Manado tahun 2009 ke 2010. Banyak yang telah ditinggalkan dan masih banyak karya beliau yang belum sempat dilaksanakan. Ketika berada di Bitung, saya ingin menyampaikan sekali lagi isi hati saya. Saya banyak waktu dengan beliau karena berpikir tentang infrastruktur. Pikiran beliau bagaimana menjadikan Bitung sebagai gerbang Asia Pasifik sejak saya ada di sana tahun 1994. Sudah berpikir bagaimana membangun infrastruktur di kota Bitung. Jalannya masih sempit, sumber daya juga terbatas, tetapi pikiran yang luar biasa. Beliau sampaikan, Kepala Dinas PU, karena pikir bagaimana jalan di kota Bitung ini backing lebar. Saya bilang, Pak, so cukup ini. Masa-masa depan jadi kecil ini jalan ini. Dan beliau membawa saya untuk membayangkan jalan yang ada di Paris, yang jalannya lebih dari 50 meter. Dia bilang, nggak lihat, saya bilang kita belum pernah pergi di Paris, Pak. Tapi beliau membawa textbook dan kasih lihat. Beliau minta bikin itu, maka lahirlah Jalan 46 yang di belakang, di depan rumah jabatan lewat di situ. Tapi karena keterbatasan yang sempat dibangun baru 23 lebarnya. Jalan di depan kantor wali kota yang sempit disuruh saya lebarkan. Itu yang ada sekarang ini menjadi seperti itu. Dan beliau berpikir bagaimana mau mengembangkan pelabuhan Bitung. Beliau menyampaikan kepada saya, orang bikin jembatan dari Bitung ke Lembe. Tahun 94 beliau sudah membuat desain untuk jembatan Bitung ke Lembe lewat Pulau Serena yang di tengah. Di situ paling dekat setelah kita lakukan survei. Dan beliau mengatakan satu, ketika harus jadi jembatan ini. Bagaimana mau memindahkan pelabuhan Bitung, beliau minta pindahkan di Lembe karena situ jauh lebih baik pengembangannya. Tapi sampai hari ini belum jadi itu. Tapi saya yakin pikiran ini satu ketika akan terjadi. Dan ketika beliau datang di Manado, beliau menyelesaikan persoalan yang ada di Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno yang sedang dibangun ada masalah. Ada Pak Sekda, kalau nggak salah kepala bagian hukum saat itu. Dan harus diselesaikan hanya dalam waktu singkat. Beliau bisa menyelesaikan persoalan membangun jembatan Soekarno yang terhenti karena ada persoalan. Dan beliau menyampaikan kepada saya, lindungi kota ini dari banjir. Yang bisa dibangun sejak ini ide dari Bitung masuk sampai ke Manado. Bitung, beliau berpikir waktu itu, Bitung adalah milik dunia, bukan milik Sulawesi Utara. Karena pelabuhan samudra harus datang layani kapal dari luar. Persoalan kita adalah air bersih. Beliau bilang cegat di Minasa Utara, cegat di daerah Air Madidi, orang baking itu yang sekarang menjadi bendungan kuil untuk hentar air bawa ke Bitung. Bawa air itu bawa ke pelabuhan Bitung. Karena persoalan air Danau Wuduk terbatas, mesti ambil dari Danau Tondano. Dan sebagian itu beliau sampaikan kirim ke Manado. Maka begitu dia datang Manado, beliau masih ingatkan yang orang bicarakan di Bitung harus dilakukan di Manado. Dan yang terakhir yang saya ingat, beliau menyampaikan kepada saya, kalau sampai wali kota nanti, ya ketika jadi wali kota mau membuat reklamasi
jangan sama dengan yang ada sekarang. Kalau backing sama dengan sekarang, banjir lebih banyak di Manado. Karena itu bagian utara beliau sampaikan, kalau backing, reklamasi backing pulau, supaya ada sungai di tengah kota Manado. Ini saya katakan adalah gagasan-gagasan, ide-ide brilian, sebagian sudah, sebagian belum terlaksana. Tetapi beliau telah pergi, tadi dikatakan Pak Pendeta Melki, jasadnya bisa berpisah dengan kita. Tetapi semua karya, semua pikiran beliau tidak akan kita lupakan. Orang yang tertinggal tentunya masih diberi waktu untuk melanjutkan apa yang telah dikaryakan, baik di bidang pemerintahan, masyarakat, tapi juga di bidang keagamaan. Saya hendak mengatakan selamat jalan kepada almarhum Bapak Dr. Andesinyo Haris Sarundayan. Semua pikiran-pikiran, semua karya yang terbaik tentunya menjadi ingatan bagi kita semua, masyarakat Kota Manado secara khusus, untuk kita lanjutkan ke depan. Tidak berlebihan kalau saya hendak mengatakan bahwa beliau adalah bapak pembangunan di Kota Manado, dan beliau adalah bapak kerukunan di, saya tidak mau menyebut Sulawesi Utara, di Kota Manado, karena wilayah saya ada di Kota Manado. Beliau menghadirkan Kota Manado yang rukun dan damai sampai sekarang ini. Izin pendeta saya mengatakan bahwa apa yang disebut 2 Timotius 4 ayat 7, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dr. Andesinyo Haris Sarundayan telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dr. Andesinyo Haris Sarundayan telah mencapai garis akhir. Dr. Andesinyo Haris Sarundayan telah memelihara iman. Keyakinan kita, Dr. Andesinyo Haris Sarundayan mendapatkan mahkota kemenangan yang menjadi idam-idaman kita semua. Tuhan memberkati dan menolong keluarga yang ditinggalkan melanjutkan semua karyanya. Saya percaya melalui kehadiran anak-anak dan cucu akan melanjutkan karya almarhum. Pak Ivan pernah diberi tugas sebagai wakil Bupati Kabupaten Minahasa, dan tentu ada tekad untuk melanjutkan. Ibu Vanda yang masih diberi tugas luar biasa sebagai perwakilan kita Sulawesi Utara, anggota DPR Republik Indonesia, kiranya melanjutkan semua karya baik dari Papa tercinta. Dan juga Fabian yang pernah menjadi senator kita, DPD mewakili Sulawesi Utara, saya percaya akan melanjutkan apa yang dikaryakan Papa yang tercinta. Demikian juga Eva yang pernah menjadi DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan melanjutkan karya-karya baik, dan yang kekasih Sinta. Tuhan memberkati kita semua. Makasih banyak. Shalom.
yang ada di Sulawesi Utara, bahkan juga sejak dari Jakarta. Pak Bupati, mari bisa. Banyak julukan yang kami membacanya dari media sosial yang disematkan kepada Papa. Tadi Pak Wali mengatakan beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan, Bapak Kerukunan. Ada juga yang menyebut beliau sebagai mutiara kecil dari timur. Kalau orang Ambon menyebut beliau malaikat kecil. Masih melekat juga beliau sebagai yang mulia duta besar. Tetapi bagi kami, bagi saya kakak adik-adik, beliau seorang papa. Bagi cucu-cucunya beliau sebagai seorang opa. Dan tentu teristimewa bagi mama beliau seorang suami yang luar biasa, yang penyayang, yang sabar, yang penuh perhatian. Mungkin sisi lain dari seorang SHS yang mungkin tidak banyak diketahui oleh Bapak Ibu dan masyarakat. Bagi saya pribadi beliau seorang ayah yang luar biasa. Terlepas dari apapun yang melekat pada diri beliau sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya. Tapi bagi saya pribadi, beliau seorang papa yang memberikan panutan, memberikan teladan. Bahkan di saat-saat beliau sakit pun, tapi ada waktu-waktu juga beliau bilang, mari jod orang pergi di Manila. Jadi kemudian sekarang saya menyimpulkan kalau beliau sehat, beliau mau kembali segera ke Manila. Karena he is the man of his job. Ya. Seumur hidup Papa yang saya tahu beliau seorang pekerja keras. Betul Pak Pendeta. Dan yang ada di benak beliau hanya soal pekerjaannya. Kemarin saya bilang di hadapan Ibu Menteri Luar Negeri Pak Wamen, saya bilang bahwa Mama, kami anak-anak dan cucu-cucu sebetulnya sudah bukan berharap lagi, bermohon Pak. Minta izin Joko Pak Ibu Menlu, Papa istirahat Jo. Orang suka waktu Papa ada dengan kami keluarga. Karena betul disampaikan Pak Wali tadi, sepanjang karirnya beliau tidak pernah cuti. Dan kami kehilangan waktu-waktu itu, bukan satu hal yang kami sesali. Karena beliau bekerja untuk masyarakat. Tetapi kami kehilangan waktu-waktu bersama dengan beliau secara kekeluargaan. Tapi Papa bilang dengan tegas, nyandak Vanda, Papa postingan itu di Manila. Papa harus kembali bekerja bertanggung jawab. Itu Papa